Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore menjelang malam. Ya. Saya dari Analisa Publik TV. Bapak ingin mengadakan liputan di Siap. wilayah PPK 12 Siap. Provinsi Jawa Timur. Ya. Mungkin bisa perkenalkan diri Bapak dari mana, terus selaku apa? Siap. Makasih Pak Dani atas waktunya. Saya Purnomo dari PPK 12 selaku koordinator lapangan di PPK 12. Bapak. Sore Pak Dani, saya Ahmad sebagai pengawas lapangan di PPK 1.2. Pak Dani juga menyampaikan mohon maaf, PPK kita hari ini tidak bisa ikut liputan dikarenakan sedang sakit. Ini tapi Ya. kita udah koordinasi sama Kasatker, Pak Muhammadiyah, dan juga Bapak Bagus selaku PPK 12. Bahwasanya kita akan mengadakan liputan ini. Sekarang mungkin bisa dijelaskan Pak Purnomo ya? Iya. Pak Purnomo, kita sekarang ada di jalan mana? Jalan Kita- nasional mana? Roh jalan mana? Kita sekarang Kita berada di ruas Jalan Nasional Link 025 Pak, tepatnya di kilometer KM 22600 Pak. Iya, iya. Dan kebetulan di link ini Pak, di KM ini Pak, ini sudah ditangani di tahun anggaran 2019 Pak, untuk efektifnya. Oh gitu. Jadi ini pekerjaan tahun 2019 nggih? 2019 Nggih, Bapak. nggih, Ya. nggih. Dari pekerjaan tahun 2019 ini nggih, preservasi jalan nggih. Rehab Pak. Oh, rehab. Masuk rehab. Masuk lingkup rehab. Masuk lingkup Rehab, rehab. nggih. Itu berapa meter panjang dari jalan ini, Pak? Kalau Atau berapa total kilo total? efektif Total. kita Pak, itu penanganan efektif kita itu 18.600 untuk tahun anggaran 2019. Terdiri dari 3 link Pak. Iya, 3 link. Link 025 sendiri Iya. itu sepanjang 17.400. Link 026 sepanjang 700 meter, kurang lebih 0,7 kilo. Iya. Pas link 078.11K itu tepatnya di akhir ruas kita kebetulan Pak, di Banyuwangi. Total panjang 500 meter, kurang lebih 0,5 kilo Pak. Oke. Dari kita sekarang berada di sini itu berapa kilo penanganannya dari pihak PPK 1.2 Provinsi Jawa Timur? Total panjang efektif tahun 2019 yang seperti saya sebutkan tadi Pak, total panjangnya Iya, total panjang. itu 18.600 Pak untuk tahun anggaran kemarin Pak. Terdiri dari 3 lingkup tadi yang kita sebutkan Pak. Itu Pak untuk tahun anggaran Panjang. 2019. Berapa lebar berapa kilo ini, Pak? Berapa meter? Berapa meter? Kalau Berapa meter? lebar perkerasan Pak, plus minusnya itu 7,5 meter Bapak. 3 meter nggih. Oke, untuk link 25, link 026, Oke. kecuali yang di link 078 itu karena ada median di sana Pak, Oke. kurang lebih sekitar 9 meteran Pak. 9 meter sampai 7 meter, cuma hanya 500 meter itu. Ini kan pekerjaan tahun 2019. Oke, siap. Sekarang kan udah kita masuki 2020 Oke. ini. Apakah ada kedepannya ini ada pembangunan bahu jalan? Kalau ke Kalau depan dilihat ini kan ini. masih masuk masa pemeliharaan Pak. Oh, gitu, Sepanjang nggih. masa pemeliharaan Iya, ya iya. masih tanggung jawab penyedia jasa itu sendiri Pak. Oke. Terkait masalah misalkan Iya. bahu jalan ambles, nah itu ada Terus, perkerasan itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan Pak. ya mungkin kita masih masa pemeliharaan Pak. Tadi di sini ada kerusakan entah itu bahu jalan, mungkin saluran atau mungkin ada ya, lubang, perkerasan jalan berlubang atau berlupas, masih masa pemeliharaan Pak. Oh gitu. Jadi dari sekarang ini masih masa peliharaan ya? Iya, Pak. Dari penyedia jasa siapa Pak? Mungkin bisa jelaskan Pak? PT Sinar Bali Pak. Oh itu Sinar Bali. Aditya. Aditya Sinar Bali Pak. Oh, Aditya Sinar Pratama. Pratama, sorry. Ya, oh gitu. Jadi dalam masa pemeliharaan selama berapa tahun? Mungkin bisa dijelaskan? 1 tahun. Kalau masa pemeliharaan 1 tahun. Oke. Dari terima semacam serah terima pekerjaan sampai pemeliharaan ini apakah masih berjalan bulan Juli ini? Dalam Berjalan, masa Bapak. pemeliharaan. Oh, gitu. Berjalan, Bapak. Berakhir sampai berapa bulan apa mungkin bisa dijelaskan? Plus minusnya Desember Bapak. Desember. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi hanya sebatas tadi yang drainase mungkinnya rusak, Oke. terus jalan berlubang. Berlubang sama bau jalan, Bau mungkin jalan. ambles atau Oke. tergerus mungkin. Tapi enggak kan ya apa?
dari pihak penyedia jasa, kalau toh memang ada kejadian pengaduan masyarakat lah, atau dari pihak kepolisian mengadu dari pihak kepolisian ke pihak PPK 12 Provinsi Jawa Timur, ini ada jalan lubang. Itu gimana untuk penanganannya? Untuk penanganan di dalam lingkup efektif, Pak, Oke. memang masih tanggung jawab penyedia jasa. Semisal kita katakanlah ada informasi dari pihak luar, Pak, terkait entah itu kepolisian ataupun masyarakat, kita langsung tindak lanjuti dan mengkonfirmasi ke penyedia jasa agar segera ditangani, Bapak. Gitu. Gitu, Pak. Jadi langsung tanggap. Jadi langsung ke lapangan ya. Langsung, Pak. Langsung gitu ya. Iya, siap. Tapi kalau toh ada kejadian, semisal malam katakan ada pengaduan masyarakat tuh gitu loh, di lubang itu ditutupi dari pihak Polres mungkin minta gitu, apakah dari pihak PPK 12 ini langsung ada penanganan atau mungkin besoknya? Tetap gini, Pak, untuk preventif aja, Pak. Semisal kita kan nggak mungkin langsung malam itu juga, atau kita kondisional, Pak. Semisal tim kita untuk tim penyedia jasa nggak siap untuk penanganan fisiknya, tetap kita kasih rambu peringatan baru besoknya, Pak. Kecuali kalau memang betul-betul tim itu memang pas ada kegiatan di lokasi lain, untuk preventif aja langsung kita salop juga, Pak. Patching itu seperti itu, Pak. Jadi tetap dari penyedia jasa masih pemeliharaan tadi ya, jadi langsung ada Betul, Pak. pemenahan tadi, standby lah kan gitu. Termasuk pengawasan dari internal kita juga, Pak. Kita kan ada pengawas tiap-tiap sepanjang ruas kita. Ini kan ada penilik juga, Pak. Penilik jalan, Pak. Penilik jalan Ada. Oke. Itu dari apa, instansi atau apa? Dari PPK kita, Pak. Oh, dari PPK. Jadi masuk tim kita, Pak. Jadi kita kan terdiri dari 5 ruas dengan lingkup kerja kita kan 91 kilo 230. Dan dari sepanjang total ruas itu kita terdiri dari 5 penilik. Jadi kalkulasinya Satu penilik ini kurang lebih 20 kilo, Pak, untuk ngawasi sepanjang itu, Pak. Jadi terkait lubang, utilitas dan lain-lain gitu, Pak. Tapi itu penilik itu tadi apakah dari penyedia jasa yang menyuruh untuk melakukan itu, apa dari PPK? Dari PPK memang, PPK Pak. langsung ya? Tugas Oh langsung, gitu Pak. ya. Jadi tanggung jawab ada di PPK langsung ya? Dari Pak. PPK 12 kan kendalikan. Selain dari informasi yang Bapak sebutkan tadi, semisal ada ada informasi dari masyarakat itu, Pak. Pekerjaan yang tahun 2019 itu mungkin bisa dijelaskan apa aja, Pak? Mungkin ada rambu-rambu atau saluran air ya, drainase atau dan lain-lain lah. Mungkin bisa dijelaskan pekerjaannya apa aja sih, Pak, di tahun 2019 tadi? 2019 efektif. Efektifnya itu pekerjaannya apa aja? Soal ini kita ada pekerjaan rekon, Pak. Rekon pengembalian kondisi. Ada call milling. Setelah itu kita tahap lapisan atas overlay, Pak. Overlay, Pak. Kekerasan overlay, dan ada saluran juga. Sama pemasangan guardrail kita ada. Terus rambu-rambu juga ada. Mata kucing itu juga ada, kita pasang, Pak. Ya, itu aja, Pak, yang saya sampaikan. Ya, hitung-hitung pekerjaan di 2019, Pak. Dan untuk tahun 2020 sendiri, apakah hanya di wilayah sini atau di mana, Pak? Untuk tahun 2020? Kalau tahun anggaran 2020, Pak, untuk efektif kita, Pak, untuk efektif kita tetap di lingkup link 025, salah satunya, Pak, sepanjang 1 kilo 450. Kalau lokasi, Pak, sekitar KM 207 1110. Dan link selanjutnya, Pak, di efektif di Baluran juga di KM kurang lebih KM 248 sekian, Pak, sepanjang 700 meter, Pak. Dan link selanjutnya pelebaran menuju standar, Pak. Jadi penambahan lajur. Kebetulan di Ketapang, Pak, di KM 280 800, Pak, sepanjang kurang lebih 1 kilo, Pak. Iya, Pak. Nah, dari pekerjaan tahun 2020 ini kan ada program dari Kementerian PUPR, program padat karya tunai.
Mungkin bisa dijelaskan. Terkait program Oke, terkait untuk program padat karya tunai ini kan di luar efektif Pak. Untuk Yeah. penanganan di luar efektif Yeah. itu sudah mengcover Pak. Oh, gitu. Tercover juga Pak. Oke. Jadi itu kan masuk lingkup rutin Pak. Oke. Jadi padat karya tunai itu pembersihan saluran, babat semua, potong rumput. untuk mengcover sesuai program pemerintah pusat untuk mengcover apa istilahnya Pak? Tenaga kerja Dari lokal lah ya. Tenaga lokal, Pak. Itu, Pak. Sudah mengcover Pak. Oke. Tapi kan diambilkan dari rutin atau memang satu paket dengan penyedia jasa yang tahun 2020 dari pemenang lelang ini. Jadi satu Pak, Jadi karena satu. kan paket kita kan long segmen Pak. Oh, gitu. Jadi dari long segmen itu ada beberapa lingkup. Salah satunya di luar efektif itu yang Oke. kami sebutkan tadi itu rutin juga Pak. Jadi masuk satu kesatuan kontrak dengan yang penyedia jasa tersebut Pak. Jadi kan masyarakat sangat terbantu dengan program tersebut ya. Ya. Atau mungkin saat bisa ini. berapa orang mungkin yang diambil untuk dijadikan pegawai oleh penyedia jasa atau PPK. Kalau Menyerap tenaga kerja berapa? menyerap gitu? tenaga kerja, alhamdulillah kurang lebih per satu grup itu Oke. rata-rata sekitar 20 sampai 30 orang Pak. Jadi satu penilik, Penilik. dari Oh, lingkup per penilik. rutin itu Iya, Pak, iya. pengawasannya untuk PKT-nya itu sendiri oleh penilik langsung Pak. Jadi pemilik ruasnya masing-masing yang saya sebutkan tadi plus minusnya 20 kilo. Jadi kondisional Pak. Jadi semisal penilik satu butuhkan pekerjaan babat semak misalkan Pak untuk jarak pandangnya bisa 2 sampai 5 grup dipakai. Satu grup rata-rata sekitar 20-30 orang Bapak. Oke. Jadi cukup terbantu lah Pak untuk Iya, iya, masyarakat benar. sekitar itu Pak. Jadi penganggurannya berkurang ya. Alhamdulillah Pak. Iya, Pak. Mengurangi, Pak. Jadi cukup sekian Pak Ahmad, Pak Purnomo, Oke, saya ucapkan Pak. terima kasih banyak. Ya, sama Pak Dani. Dan selamat bertugas. Ya, Pak. Siap. Selamat siang Pak Ahmad. Terima kasih atas waktunya mendampingi tim analisa publik TV untuk melaksanakan kegiatan liputan di Tepatnya di link 07811 Pak K di Banyuwangi Pak. ruas jalan berapa? Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat. Jadi ini kita posisi di Kabupaten Banyuwangi ya. Iya, betul Pak. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi ini kan ada pekerjaan atau jalan nasional pekerjaan pada tahun 2019. Untuk wilayah di Jalan Basuki Rahmat ini, ruas Jalan Basuki Rahmat, ada berapa kilo Pak pekerjaan yang telah dilaksanakan? Dan Kalau- pemeliharaannya itu apakah masih berjalan sampai sekarang? Yes, siap Pak. Terima kasih atas atensi Bapak untuk ruas link 078.11 tepatnya di Basuki Rahmat ini kebetulan dimasuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk penanganan efektif tahun anggaran 2012. Ini penanganannya sepanjang 500 meter Pak, kurang lebih 0,5 km. Ada perbaikan atau pemeliharaan Untuk selama mulai masa serah terima pekerjaan sampai bulan Juli, akhir Juli ini? sampai dengan akhir Juli ini alhamdulillah masih kondisi jalan tapi tetap ini masuk misalkan ada kerusakan itu masih tanggung jawab penyedia jasa Pak selama 1 tahun anggaran terhitung mulai serah terima pertama pekerjaan Pak. Ini kan Pak Ahmad kan selaku pengawas ya, dalam hal pengawasan atau kombinasi antara penyedia jasa dengan pengawas atau korlap itu bagaimana Pak dalam proses yang ada di jalan ini, ruas jalan ini, pengawasannya kayak gimana? Alhamdulillah Pak, tetap pengawasan tetap bersinergi kita Pak. Memang kan terdiri dari 3 pihak Pak. Jadi perwakilan kita juga ada konsultan juga Pak. Jadi konsultan pengawas termasuk kita juga dan penyedia jasa pun kooperatif Pak dalam hal pas pelaksanaan maupun masa-masa pemeliharaan ini Pak. Jadi tetap tanggap lah Pak, cepat tanggap dia. Misalkan ada keluhan atau apa selama masa pemeliharaan itu juga. Pemeliharaannya itu apa aja Pak kalau ruas jalan ini? Atau
banyak jalan atau masalah apa aja peliharaannya? Yang pasti untuk ruas efektif pemeliharaan yang masuk lingkup item kerja Pak. Semisal kita pengerjaan aspal ada perkerasan lubang atau apa, langsung kita tindak lanjuti dari penyedia jasa itu sendiri Pak. Jadi pemeliharaannya hanya sebatas jalan ya? Jalan, oke. Jadi sesuai item pekerjaan dia Pak. Oke. Dari pengawasan dia PPK 12 dengan saling koordinasi dengan pihak penyedia jasa ya, sama konsultan pengawas ya. Oke. Ada atau semacam halangan atau hambatan Pak dalam koordinasi dalam proses pemeliharaan? Apakah langsung ada penanganan atau nunggu besoknya gimana? Alhamdulillah Pak, nggak seberapa saling koordinasi lah Pak. Jadi cepet tanggap dia Pak penyedia jasanya. Karena memang sampai dengan masa pemeliharaan kita jadi saling kontek-kontekan lah Pak. Misal ada apa kerusakan atau apa, baik dari informasi dari masyarakat, pengguna jalan ataupun pengawas kita yang tiap hari melintasi jalan ini Pak, langsung ditanggapi oleh penyedia jasa Pak. Berarti di ruas jalan ini Baju Keramat, Banyuwangi, di link 1078 itu ada berapa personel kalau toh memang ada pemeliharaan? Berapa orang personel untuk pemeliharaan? Maksudnya pelaksanaan dalam pelaksanaan pemeliharaan kalau ada pemeliharaan gitu. kalau Misalnya hanya lah. kalau penanganan patching aja Pak, misalnya lubang kurang lebih 50 cm dimensinya itu paling satu tim kurang lebih antara 6 sampai 7 orang. 7 orang. Oke. Jadi itu dari pihak penyedia jasa Iya. yang ditemani oleh pihak PPK Iya. 12. Oke. Terus satu lagi Pak, mungkin Pak, apa Pak dari tugas atau tupoksi dari pengawas ini di ruas jalan berapa? Mungkin teman-teman yang satu grup ini belum tahu proses dalam pemeliharaan ini, ataukah ada laporan dari warga ataukah memang kegiatan dari pihak penyedia jasa untuk melaksanakan semacam nilai kegiatan dari tahun anggaran 2019 itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan mulai dasarnya gimana? Kalau tupoksi kita Pak sebagai pengawas lapangan, intinya prinsipnya Pak, kita ngawasi kondisi jalan di wilayah PPK 1.2. Misal untuk kegiatan efektif tahun anggaran 2019 kita tetap monitoring hampir monitoring tiap hari lah Pak. Jadi kita tampung informasi dari masyarakat, informasi mungkin teman-teman pas kebetulan lewat, mungkin ada keluhan dari masyarakat, kita tampung, dalam arti bukan tampung ya Pak, tampung langsung kita tidak lanjuti apa sih, misal jalan berlubang, langsung kita informasikan ke penyedia jasa untuk segera ditindak lanjuti Pak. Itu aja Pak. Nah, terus ini Pak, mungkin teman-teman Analisa Publik TV ingin tahu kalau ada jalan rusak khususnya di wilayah PPK 12 Ketapang Situbondo Banyuwangi atau Situbondo Ketapang Banyuwangi, kalau ada jalan rusak atau berlubang dan sebagainya, itu ada kontak atau hotline yang perlu bisa dihubungi mungkin dari pihak PPK, ada nggak atau gimana caranya untuk menghubungi? Ada kejadian jalan lubang, terus warga yang tahu itu gimana langkah masyarakat wilayah Situbondo atau khususnya di Banyuwangi ini? Biasanya sekarang kan kita era digital ya Pak ya. Iya. Biasanya langsung semisal langsung dia ngupload di sosmed Pak. Sosmed kan teman-teman kan ada yang ngamati juga. Nah, jadi ngamati misalkan ada informasi tersebut, kita tindak lanjuti langsung survei ke lapangan. Apa betul sih informasi yang beredar di sosmed? Misal sosmed Pak. Kebanyakan rata-rata informasi yang kita terima rata-rata di sosmed juga. Di sosmed. Jadi sangat membantu ya. Sangat membantu Pak. Jadi kalau kantor semisal biar segera langsung kita welcome Pak. Kantor kita di Bagus ya. Tepatnya di KM SBY, kalau KM 222 plus 700 Pak. Mudah kok dijangkau Pak, persis di samping Jalan Nasional. Jadi bahwasanya masyarakat Banyuwangi
dan masyarakat situ Bondo kalau ada jalan lubang bisa melaporkan ke kantor jenengan Pak Jin. Iya. Selaku penanggung jawab dari jalan ini supaya dapat Banyuwangi. Terima kasih Bapak atas waktunya yang bersedia menemani tim Analisa TV di Banyuwangi ini, dan saya atas nama Audani selaku Analisa TV mohon maaf jika ada salah kata. Oke, siap Pak, makasih atas atensi Bapak terkait masalah layanan lalu lintas. Oke, Pak.